Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Taran Kedua, channel yang membahas tentang seni budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di video kali ini Taran Kedua ingin membahas tentang makna filosofi sedulur papat limau pancer ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman ada baiknya saya mengingatkan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar video ini bisa menjangkau ke lebih banyak orang lagi ya teman-teman. Dan bagi yang sudah mendukung Taran Kedua, saya ucapkan terima kasih. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa di Bali, di Sunda dan di Pulau Jawa ini ada tradisi tentang sedulur papat. Filosofi sedulur papat limau pancer ini juga dibicarakan lagi oleh beberapa anak muda pada zaman sekarang, terutama oleh mereka yang berasal dari tanah Jawa. Kebanyakan mereka menganggap sedulur papat itu adalah teman gaib mereka yang ikut serta dalam membimbing kehidupan manusia dan mencegah manusia itu dari bahaya. Namun seperti apa makna dari sedulur papat limau pancer teman-teman? Mengapa seiring dengan munculnya kebangkitan spiritual Nusantara, filosofi sedulur papat ini kembali terdengar? Apakah ini masih relevan untuk diterapkan di zaman era sekarang teman-teman? Terlebih lagi, apakah ini ada kaitannya dalam proses Nusantara menuju mercusuar dunia atau menuju pusat peradaban dunia, yang mana ini juga berkaitan dengan proses kebangkitan Nusantara. Teman-teman, sebenarnya filosofi sedulur papat limau pancer ini terus mengalami perkembangan dan memiliki banyak variasi tafsir. Dulu sebelum ada agama-agama luar yang masuk ke Nusantara, penduduk Pulau Jawa telah memiliki kepercayaan spiritual sendiri yang kadang disebut sebagai kapitai. Namun oleh sejarah modern, mereka kerap dianggap sebagai penganut animisme. Saat belum ada agama luar yang datang ke Nusantara ini teman-teman, filosofi sedulur papat limau pancer ini sudah ada dan telah lahir tradisi dari masyarakat Jawa kuno teman-teman. Tentu saja filosofi ini tercetus dari orang-orang bijak yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi, sehingga ia bisa melahirkan pemikiran-pemikiran dan filosofi-filosofi yang terus dilestarikan dan dipakai hingga saat ini. Hanya orang-orang berkesadaran tinggi saja yang bisa tercerahkan, yang mampu mewariskan suatu keilmuan atau filosofi sehingga ratusan tahun dan tetap bisa dipertahankan. Ketika ajaran Hindu-Buddha masuk, filosofi ini nampaknya tetap dianut oleh para penduduk Jawa teman-teman. Bahkan mungkin sampai sekarang masih dilestarikan ya teman-teman. Untuk itulah kitab Tantra itu sebagian orang mengklaim itu adalah milik Hindu-Buddha, padahal itu adalah milik Nusantara. Ketika Islam masuk, mulai menguasai tanah Jawa, Nusantara ini teman-teman. Di Jawa filosofi sedulur papat ini mulai mengalami pergeseran arti dan maknanya itu. Ia mulai ditambahkan dengan istilah-istilah Arab dan filosofinya bersumber dari ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Seiring dengan pergantian peradaban yang menguasai Nusantara ya teman-teman, filosofi sedulur papat limau pancer ini terus mengalami perkembangannya. Tentu saja filosofi ini juga mendapat warna baru dari peradaban baru yang berkuasa di zaman-zaman itu teman-teman. Walaupun mengalami banyak perkembangan,
dan memiliki beragam penafsiran ya teman-teman. Tapi pada intinya sedulur papat lima pancar itu adalah sebuah filosofi yang menceritakan tentang diri kita sendiri. Sedulur papat adalah bagian dalam diri kita, bukan faktor eksternal atau dari luar. Sedulur papat adalah elemen energi dari dalam diri yang membentuk kepribadian dan diri kita saat ini. Sedangkan pancer atau diri sejati adalah kita sendiri yang secara sadar bisa menyelaraskannya dan mengendalikan sedulur papat itu sendiri ya teman-teman. Sedulur papat juga tentu saja memiliki peranan dalam membantu manusia meningkatkan kesadarannya itu sendiri dan membuat manusia menjadi ingat healing terhadap jati dirinya. Lalu apa sajakah beragam makna dari filosofi sedulur papat lima pancar ini teman-teman? Dalam literasi Jawa kuno ada sebuah teks kuno berjudul Layang Jayabaya yang nampaknya merupakan salah satu sumber rujukan tertua dalam menjelaskan makna dari sedulur papat lima pancar ini teman-teman. Namun teks ini tidaklah ditulis dalam aksara Jawa ya teman-teman, atau Hanacaraka seperti yang kita ketahui, melainkan dalam aksara lain yang dianggap huruf yang sangat kuno sekali, bahkan jauh lebih kuno daripada Hanacaraka itu sendiri teman-teman. Itu masih ada, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Baru oleh Kanjeng Pangeran Isbanu Basuki, sehingga saat membaca isinya kita tidak akan kesulitan untuk memahaminya karena bahasanya yang digunakan sudah menggunakan bahasa Jawa Baru khas warisan Wali Songo ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa Jawa Baru itu adalah bahasa yang sudah disempurnakan oleh Wali Songo teman-teman. Teman-teman, dalam Layang Jayabaya ini diceritakan bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah terlebih dahulu menciptakan 4 jenis malaikat di alam semesta ini. Mereka adalah Jabarala, Makahala, Rasaratala, dan Hajarala. Keempat jenis malaikat ini bertugas sebagai penyampai pesan dari Tuhan ketika manusia tercipta dalam kandungan ibu ya teman-teman. Manusia itu terkenal dengan juga dengan jagat alit. Tugas mereka adalah membimbing manusia yang sudah lahir untuk bisa bertumbuh menjadi manusia yang baik sesuai dengan tuntutan ilahi, hingga akhirnya ingsun atau diri sejati manusia bisa menemukan kesadarannya kembali. Proses penjagaan ingsun diri sejati manusia oleh keempat malaikat ini berlangsung hingga manusia meninggal dunia. 4 malaikat ini pula nantinya yang akan membebaskan sukma atau ingsun atau diri sejati lepas dari raga untuk kembali manunggal dengan Gusti Sang Maha Pencipta. Keempat malaikat ini lantas disebut sebagai sedulur papatnya manusia. Sebenarnya saat manusia masih berupa janin di dalam kandungan ya teman-teman, proses penciptaan manusia dari sisi rohani spiritual juga sedang terjadi. Saat sang calon manusia atau janin masih di dalam tahap pembentukan di dalam rahim ibu ya teman-teman, sedulur papat ini senantiasa menemani dan menjaga janin hingga lahir. Mereka adalah darah putih, bungkus ari-ari dan darah merah ya teman-teman.
Darah putih itu berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh janin ya teman-teman. Ia melahirkan sifat welas asih. Saat janin berada di dalam kandungannya, ia juga dibungkus oleh air ketuban yang berfungsi menjaga janin dari benturan. Bungkus ketuban janin ini bertugas sebagai pembuat kekuatan bagi si janin bayi. Ari-ari atau tali pusar ini juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dan energi ya teman-teman, dan nutrisi dari ibu ke dalam tubuh janin. Ia juga bertugas sebagai penjaga sukma atau diri sejati manusia ya teman-teman. Kemudian darah merah ini berada di dalam plasenta dan membran-membran yang ikut melindungi janin. Plasenta terhubung dengan ari-ari atau tali pusar sebagai penyalur makanan gitu. Dan juga nutrisi, oksigen dan energi dari ibu ke janin. Membran-membran pembungkus janin juga mengandung banyak pembuluh darah merah yang bertugas melindungi janin dari sistem kekebalan tubuh ibu. Tanpa adanya membran-membran ini, janin akan dianggap sebagai benda asing dalam tubuh. Nah, darah merah ini juga dipercaya bertugas melawan bahaya. Di saat janin dijaga oleh 4 saudaranya di dalam kandungan inilah Tuhan juga menciptakan 4 malaikat penjaga dalam diri manusia, yaitu yang pertama adalah Joborolo ya, yang menjaga budi, kesadaran, akal sehat sehari-harinya manusia teman-teman. Yang kedua adalah Mokoholo yang menjaga rasa manusia. Yang ketiga adalah Hosoropolo yang menjaga pikiran manusia. Dan yang keempat adalah Rojorolo yang menjaga sukma dan roh manusia. Teman-teman, 4 malaikat tersebut merupakan utusan dari Tuhan yang bertugas menyampaikan pesan atau wahyu kepada manusia, teman-teman, sehingga diri sejati manusia tetap terjaga. Namun 4 malaikat ini bukanlah berada di luar tubuh manusia, mereka ada di dalam tubuh kita teman-teman. Joborolo berada di kulit manusia, Mokoholo berada di tulang, Hosoropolo berada di nyawa manusia, dan Hojorolo berada di daging manusia teman-teman. Jadi mereka semua adalah bagian dari tubuh kita sendiri, bukan jin dari luar. Melihat terjemahan Layang Joyoboyo oleh Kanjeng Pangeran Basuki teman-teman, yang menggunakan terminologi malaikat untuk menjelaskan sedulur papat. Nampaknya Kanjeng Pangeran Isbanu Basuki telah terpengaruh oleh ajaran tradisi kejawen, ajaran Islam yang bercampur dengan spiritual Jawa sejak era Wali Songo teman-teman. Jika benar malaikat yang dimaksud sama seperti hakikat malaikat dalam ajaran Islam, maka sebenarnya sedulur papat kita adalah energi dalam tubuh kita sendiri. Karena pada dasarnya setan dan malaikat adalah energi yang tidak memiliki massa, hanya berupa vibrasi frekuensi saja. Teman-teman, satu pertanyaan, dari mana asalnya Layang Joyoboyo ini ya teman-teman? Melihat dari huruf penulisan Layang Joyoboyo yang sangat kuno dan istilah sedulur papat ya teman-teman, yang tidak berbau Jawa klasik modern, bisa jadi Layang Joyoboyo adalah naskah spiritual yang berasal dari zaman sebelum peradaban tertua ditemukan di Mesopotamia. Bisa jadi naskah ini berasal dari era Lemuria atau Atlantik ya teman-teman. Teman-teman, di video yang akan datang Tarang Bergema akan membuat video tentang
filosofi sedulur papat lima pancer menurut kepercayaan Kapitayan ya teman-teman. Dan dilanjutkan dengan filosofi tentang sedulur papat ini menurut kepercayaan Islam ya teman-teman. Sampai di sini dulu video dari Tangan Bertembak, mudah-mudahan menghibur dan bisa memberi edukasi kepada kita semua agar lebih baik lagi. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.